Puji Tuhan, Shalom sahabat-sahabat yang terkasih Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya selalu percaya pribadi-pribadi yang berlindung dan mengandalkan Tuhan, hidupnya adalah hidup yang mengalami penyertaan, perlindungan, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih Tuhan, saya rindu untuk berbagi tentang satu konsep, sebuah konsep pemikiran tentang visi. Karena seringkali biasanya di awal tahun gitu ya, ada banyak orang, ada banyak pribadi mengungkapkan berbagai macam resolusi yang akan dicapai di tahun yang akan datang. Dan biasanya ini disiapkan di malam tahun baru dan ditekankan kembali di tahun yang baru, di hari pertama tahun yang baru. Nah, pada akhirnya, pada sering kali yang terjadi di akhir tahun biasanya ada begitu banyak kekecewaan, ada begitu banyak kesebelahan yang terjadi karena kita memaknai dan mendapati bahwa resolusi-resolusi yang kita tetapkan di awal tahun kok nggak tercapai gitu ya. Kok semuanya gagal gitu ya, apa yang sudah saya persiapkan, apa yang sudah saya pikirkan, apa yang saya sudah tuliskan, bahkan apa yang saya sudah doakan, kok semuanya gagal gitu. Apa salah di mana? Nah, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, inilah pentingnya sebuah statement, sebuah konsep pemikiran yang kita sebut sebagai visi. Karena dalam Amsal 29 ayat 18 firman Tuhan bilang begini, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amsal 29 ayat 18a bilang, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Dan saya sangat tertarik dengan ayat ini, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris. When there is no vision, the people perish. Artinya apa? Sahabat-sahabat terkasih Tuhan, penting untuk saudara dan saya memiliki visi dalam hidup. Penting untuk saudara dan saya memiliki tujuan, mau kemana, ke arah mana hidup ini akan dibawa dan bagaimana cara mencapainya. Karena visi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang pandangan atau wawasan ke masa yang akan datang. Penting untuk setiap kita untuk memiliki wawasan yang luas untuk melihat hari depan seperti apa. Bahkan penting untuk kita untuk memiliki pandangan bagaimana kita mau mengarahkan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Penting buat kita untuk setiap kita men-setkan sebuah goal dan mencapainya dengan baik. Karena menurut saya pribadi, kenapa visi ini seringkali gagal? Bukan seringkali, banyak kali gagal karena satu hal. Karena kita tidak memaknainya seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tahukah sahabat-sahabat terkasih Tuhan, saudara dan saya ini adalah sebuah gambaran atau sebuah wawasan yang datangnya daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan merancangkan sebuah konsep masa depan dan di situ ada saudara dan ada selo. Saudara dan saya, kehidupan kita adalah hasil dari sebuah visi yang ditindaklanjuti oleh misi yang Tuhan jalankan. Segala sesuatu di dunia ini kalau saudara perhatikan, pasti ada tujuannya. Tujuan dari siapa? Dari Sang Pencipta. Mau handphone saudara, mau alat-alat elektronik saudara, mau apapun yang ada di dunia ini, pasti ada tujuannya. Nah, bagaimana cara kita mencapainya itu urusan selanjutnya karena bicara soal proses. Tetapi bagaimana pandangan ini diciptakan, visi ini diciptakan oleh Sang Penciptanya. Bagaimana handphone saya ini nggak kelihatan, ini adalah hasil dari sebuah visi yang dimiliki oleh Steve Jobs. Bagaimana seorang yang tadinya bergerak di komputerisasi gitu ya, tiba-tiba dia punya visi untuk menggabungkan berbagai macam aplikasi ke dalam satu handphone. Bahkan nggak pernah terbayangkan sebuah handphone dengan sistem touchscreen, dengan sistem geser gitu ya bisa tercipta. Dan saya percaya ini berasal dari sebuah visi yang didapat oleh Steve Jobs. Seseorang yang dulu bergerak di bidang komputerisasi, yang bahkan berawal dari sebuah gudang di tahun 1976. Bagaimana Apple Corporation ini berawal dari sebuah gudang. Tetapi saya percaya perusahaan ini menjadi besar karena berangkat dari sebuah visi yang teruji. Visi yang benar-benar matang, visi yang benar-benar dipersiapkan dalam pelaksanaannya. Dan saya selalu percaya visi yang murni, visi yang teruji itu berasal daripada Tuhan. Karena apa?
saudara dan saya adalah bukti dari visi Tuhan yang murni. Bagaimana Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku tahu. Tuhan ngerti banget apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan tentang hidup saudara dan saya. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan hidup yang penuh dengan harapan. Artinya apa? Tuhan mau hidup saudara dan saya berguna. Tuhan mau hidup saudara dan saya menjadi berkat. Tuhan mau hidup saudara dan saya maksimal. Karena rancangan damai sejahtera, semua yang baik ada di dalam diri saudara dan saya. Dan untuk mencapai rancangan-rancangan itu, kitab Amsal katakan bahwa rancangan itu seperti air yang dalam, namun hanya orang bijaksana, orang yang pandai, yang tahu menimbanya. Artinya apa? Ada visi Tuhan, ada visi kita mungkin. Itu harus dikombinasikan. Gak bisa saudara dan saya berjalan sendiri. Gak bisa saudara dan saya hanya mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan katakan, Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya harus mengenal terlebih dahulu visinya Tuhan apa dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi maksud Tuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam hidup pribadi saudara, atau karya kita. Perlu tahu dulu untuk mencari kehendak Tuhan di sana. Makanya saya selalu bilang, orang yang bilang, oh saya mengerti tujuan hidup saya. Tetapi tanpa relasi yang dalam dengan Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa doa, saya bilang itu omong kosong. Karena sesungguhnya visi yang murni itu berasal daripada Tuhan. Makanya sebagai starting point-nya, saudara dan saya perlu mengenal isi hati Tuhan. Supaya kita bisa mencapai visi-visi Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dalam misinya dalam hidup kita, supaya dapat berhasil. Jadi pastikan starting point-nya saudara dan saya mengerti dulu isi hati Tuhan. Saudara dan saya tahu dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baru nanti kita doakan, kita adjust apa yang menjadi harapan-harapan kita, doa-doa pribadi kita, keinginan-keinginan kita, kerinduan kita dengan rencana Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan itu bahkan jauh lebih besar daripada rancangan kita. Gak mungkin saudara dan saya lebih hebat daripada Tuhan. So please lah, come on lah. Jangan merasa diri kita hebat. Ingat, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih karunia Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu juga rancangan damai sejahtera Tuhan. Tidak dapat terselidiki dan tidak dapat terselami dengan seluruh keterbatasan manusia. Makanya poin pertama, untuk bisa dapat berhasil dalam setiap langkah iman kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap proses kehidupan kita, Tuhan hadir terlebih dahulu. Izinkan dia memanifestasikan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Izinkan dia merahmati saudara dan saya dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Dan bagaimana cara kita mengerti isi hati Tuhan? Nggak lain saudara, miliki kehidupan doa yang sehat, miliki kehidupan firman yang kuat, dan miliki saat teduh pribadi dalam pujian penyembahan, dan tentunya miliki keintiman, relationship keintiman, sebuah hubungan dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus lewat perayaan syukur Ekaristi. Sekali lagi saya garis bawahi, omong kosong jika kita bilang kita tahu isi hati Tuhan, tapi kita nggak punya waktu doa, kita nggak punya waktu baca firman dan menghidupinya, kita nggak punya saat teduh dan sibuk dengan kehidupan sendiri tanpa berelasi dengan Tuhan lewat perayaan syukur Ekaristi. Jadi sebagai starting point-nya sahabat-sahabat kasih Tuhan, miliki hati Tuhan. Supaya dalam proses keduanya, dalam proses ongoing-nya, saudara terkasih Tuhan, saudara sudah punya pattern. Kita sudah punya pattern bagaimana hidup kita dioperasikan sesuai dengan visi Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bagaimana kita ini adalah hasil dari sebuah visi. Bagaimana Tuhan merancangkan visi ini. Singkatnya begini, kita ambil metode yang lebih simpel. Handphone ini, saudara terkasih Tuhan, diciptakan adalah sebuah penggambaran dari sang penciptanya, which is mungkin Steve Jobs gitu ya. Karena handphone ini baru ada sekitar tahun 90-an kalau nggak salah, atau saya lupa ya. Saya lupa Pak persisnya. Tapi saya yakin seorang yang bervisi, dia akan men-sharingkan visinya. Dan apabila visi ini murni, pasti akan ada support.
Nah, ini saya suka sekali. When there is a vision, there's always be provision. Di mana ada visi pasti ada hal-hal yang mendukungnya gitu. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan terutama kalau kita bicara soal kerohanian, pasti Tuhan ada. Makanya poin pertama tadi penekanan, jangan pernah tidak melibatkan Tuhan. Selalu senantiasa libatkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya dalam proses ongoingnya. Nah, kembali kepada, taruhlah contoh handphone. Saudara, handphone ini adalah penggambaran dari sang penciptanya. Siapapun lah, saya nggak sebut satu produk. Nah, untuk merealisasikan gambaran-gambaran yang didapat oleh sang creator, maka semua itu dituliskan. Bagaimana handphone, alat elektronik, atau apapun yang saudara miliki, itu dituliskan supaya hasil penulisan ini yang merupakan sebagai gambaran besarnya, sebagai konsep awal dan konsep dasar dalam pelaksanaan dituliskan lewat yang disebut sebagai manual book. Handphone saudara dan saya akan maksimal, alat yang saudara punya akan maksimal jika kita operasikan itu sesuai dengan manual booknya. Makanya kembali pada manual book kehidupan kita, yaitu kitab suci, kehidupan saudara dan saya akan menjadi maksimal dalam prosesnya apabila kita menjalankan, mengoperasikannya sesuai dengan manual booknya. Makanya saya selalu katakan, keterlibatan Tuhan itu penting. Visi akan cepat tercapai, akan cepat terlaksana apabila kita mengandalkan Tuhan. Visi akan gagal kalau kita tidak libatkan Tuhan. Kita lewatkan Tuhan begitu aja. Amsal 3 ayat 6 katakan, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu dan jalanmu. Artinya apa? Mengakui Tuhan itu melibatkan keterlibatan Tuhan di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, kehendak, keluarga, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, investasi. Apapun yang sedang saudara dan saya lakukan hari ini, libatkan Tuhan dalam proses ongoingnya. Karena saudara dan saya berproses, kita bisa jatuh, kita bisa lemah, kita bisa lalai, kita bisa, ya pokoknya dengan segala kelemahan-kelemahan manusiawi kita bisa jatuh. Tetapi waktu kita andalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, engkau tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan selalu menopang. Artinya apa? Prosesnya ada. Prosesnya ada. Sekali lagi, kita tidak pernah bisa tolak proses. Bagian kita adalah loyal to proses, setia sama prosesnya. Karena di dalam proses pencapaian visi lewat misi, Tuhan mendidik, Tuhan membentuk, Tuhan merahmati, Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah, Tuhan mengampuni, Tuhan memberkati kita. Dalam proses ada berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan bicara hasil akhir, tapi berkat Tuhan adalah berbicara perjalanan kita, our journey with God. That's the most blessing in our life. Berkat terbesar adalah di sana ada Tuhan. Di dalam padang gurun kita, dalam proses kita, dalam suka duka cita kita, di situ ada Tuhan. Itulah berkatnya. Maka dalam proses ongoingnya, supaya nanti pada akhirnya dalam proses resultnya, keberhasilan Tuhan bisa dicapai. Ya, karena apa yang saudara dan saya capai hari ini, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita memasukkan ambisi. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang merusak visi adalah ambisi. Ambisi yang negatif tentunya. Ambisi positif untuk menang, oke. Untuk berjuang, mantap. Tetapi dalam proses mencapai hasil akhirnya itu seringkali kita nggak bisa memaknai visi yang murni dan ambisi kita. Nah, ini yang menyebabkan hancurnya visi Tuhan, gagalnya apa yang kita selama ini doakan. Karena kita terlalu mengandalkan ego kita. Untuk mencapai tujuan yang kita mau, kita menghalalkan segala cara. Sikut kanan kiri, ngejelekin orang kanan kiri, menjatuhkan orang kanan kiri, bahkan dalam dunia pelayanan sekalipun. Ada semua ini, saudara. Apakah ada orang ambisi dalam pelayanan? Ada. Saya tidak mau menghakimi, karena sekali lagi penghakiman haknya Tuhan. Saya cuma bicara soal fakta. Nah, fakta-fakta ini nyata, hati-hati. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan sudah tidak lagi menjalankan visi Tuhan yang murni.
tetapi sibuk untuk mengejar ambisi, sibuk mengejar posisi, sibuk mengejar nama besar, sibuk mengejar panggung besar. Tetapi di situ sudah tidak ada keterlibatan Tuhan. Apakah kita bisa mencapai semua itu tanpa Tuhan? Saudara, bisa loh. Bisa. Karena dalam Injil kita juga belajar bagaimana Yesus dicobai, digoda dengan sebuah posisi. Iblis katakan waktu Yesus dibawa tinggi naik ke bumbungan bait Allah, di mana dia bisa melihat seluruhnya. Dalam posisi dinaikkan oleh iblis dengan tanda kutip. Yesus ditawarkan kekuasaan lewat sebuah ambisi. Tetapi ujung-ujungnya itu adalah kuasa-kuasa iblis, tawaran-tawaran iblis yang akan membuat kita terikat dan diikat olehnya. Yang akan membuat hidup kita stuck dan gak menjadi lebih baik. Iblis katakan, semua ini akan engkau miliki, namun dengan satu syarat, sembahlah aku. Yesus gak mau lah. Karena kekuasaan tertinggi hanya daripada Tuhan kita, Allah Bapa kita. Yesus gak mau lah. Dan seharusnya kita juga menolak ambisi-ambisi negatif dalam kehidupan kita. Pelayanan yang sudah tidak melibatkan Tuhan. Ya, ada keinginan-keinginan daging di sana untuk cari nama besar. Aduh saudara, hal-hal seperti ini seharusnya nggak kita miliki sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Amin. Janganlah memiliki ambisi yang negatif. Karena sekali lagi ambisi negatif itu akan menghancurkan visi Tuhan. Dan kalau visi Tuhan sudah hilang dalam hidup kita, hancur hidup kita, saudara terkasih. Tetapi syukur kepada Allah, kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari. Andai pun saudara dan saya menyimpang ke kiri dan ke kanan, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Apabila kita sungguh-sungguh dalam proses ongoingnya, kita melibatkan Tuhan, maka saudara dan saya akan berhasil di dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, karena visi Tuhan yang kuat. 1 Tawarik 22, sebentar saya buka. 1 Tawarik 22. Sebentar, kayaknya ada deh. Ya ini. 1 Tawarik 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil. Ini janji Tuhan loh. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, sekarang kepada kita. Untuk orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan janganlah takut dan tawar hati. Jadi ada satu standarisasi yang Tuhan mau. Lakukan kehendak-kehendak Tuhan dengan setia. Lakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan setia. Lakukan hukum-hukum Tuhan dengan setia. Untuk mencapai keberhasilan, operasikanlah hidup saudara dan saya sesuai dengan manual book yang Tuhan ciptakan untuk kehidupan kita. Ya apa itu? Kitab suci. Milikilah keintiman dengan Tuhan lewat kitab suci. Iman Katolik berkata setiap kali kita memperkatakan janji firman dan perayaan syukur Ekaristi, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Hidup saudara dan saya akan berbahagia. Namun ada syarat di sana. Dengar, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Karena waktu kita lakukan itu, kita akan kuat dan teguh hati. Dengan semua tantangan-tantangan, dengan segala cobaan-cobaan, dengan segala godaan-godaan iblis, dengan ambisi-ambisi yang kita punya, kedagingan manusia, kita bisa jatuh. Makanya Tuhan katakan, kuat, teguh, jangan takut, dan jangan tawar hati. Itu hasil akhir yang saudara dan saya bisa dapat. Bagaimana? Visi yang berasal daripada Tuhan itu murni, tetapi ambisi menjatuhkan. Ada banyak tokoh-tokoh kitab suci, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, yang benar-benar memiliki visi yang murni, yang bisa kita pelajari tentunya. Abraham, dia akan menjadi bapa bangsa. Nah, bagaimana jadi bapa bangsa sampai usia tuanya aja dia belum punya anak. Walaupun akhirnya dia punya anak dari Sarah yang menjadi keturunan bangsa Israel selanjutnya, dari Ishak. Tetapi bagaimana Abraham berproses, dibentuk, dan itu pasti nggak nyaman. Tetapi selama visi ini diuji dengan kuat, misinya pasti berhasil, walaupun mungkin makan waktu. Yusuf, dia sudah punya mimpi. Visi mungkin berrelasi dekat dengan mimpi.
Ya, saudara harus punya mimpi untuk masa depan saudara. Tetapi mimpi gak cuma mimpi saudara, dan saya harus bangun untuk mewujudkannya. Jangan cuma punya angan-angan, jangan punya keinginan saja, tetapi kita tidak berupaya dan berusaha juga mendoakannya. Saudara, saya harus bersaksi nanti bahwa saya punya begitu banyak mimpi. Bahkan yang berhubungan dengan dunia pelayanan yang saya geluti sebagai full time dan full heart dalam karya ini. Saya harus diuji, saya harus dibentuk untuk mencapai mimpi dan visi itu. Tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Yusuf dia punya mimpi, menjadi orang besar suatu hari nanti. Dan mimpi ini ternyata menyakitkan hati saudara-saudaranya. Makanya saudara-saudaranya kesel gitu ya. Akhirnya Yusuf dibawa ke padang gurun dan dia dibuang di sebuah sumur. Tetapi kehidupan Yusuf tidak berhenti di sumur. Visi Tuhan gak berhenti di sumur. Ada kelanjutannya, ada prosesnya. Yusuf dimurnikan lagi di rumah Potifar. Bagaimana kekudusannya diuji di sana. Dia ditawarkan kenikmatan dunia. Istri Potifar menggoda dia dengan kemolekan paras dan tubuhnya. Tapi puji Tuhan, Yusuf tidak tergoda. Karena dia tahu kalau dia tergoda, visi Tuhan akan hancur. Dan proses Yusuf gak berhenti. Dia dibawa ke penjara. Nah, di sini dia dimurnikan kesetiaannya. Ayub kurang apa saudara? Pemurnian visinya lewat sakit, lewat kedukaan, lewat kehancuran. Tetapi saudara tahu the end of the story, bagaimana visi yang Tuhan taruh dalam diri Ayub membuat dia lebih diberkati lagi. Bicara soal Daud. Daud berdosa, ya dia pernah jatuh dalam dosa waktu dia menjadi raja. Dia jatuh dalam dosa seksualitas. Tetapi orang yang punya visi Tuhan pasti ada ujiannya kok. Bagaimana sebelum menjadi raja, Daud diuji, dibentuk Tuhan di padang rumput, di tempat dia menggembalakan domba. Daud gak serta-merta dapat mengalahkan Goliat tanpa prosesnya Tuhan, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Bagaimana waktu Daud menggembalakan kambing domba, yang merupakan tugas dan tanggung jawab. Dia harus berhadapan dengan beruang, dia harus mengalahkan singa. Dia harus membunuh. Bayangkan Daud harus mengalahkan musuh yang menakutkan ini. Makanya bukan kehebatan Goliat yang membuat Daud percaya diri. Bukan karena besar badannya Goliat yang membuat Daud maju. Daud melangkah, Daud maju. Karena kebesaran kasih karunia Allah yang sudah dia lihat, yang sudah dia rasakan, yang dia sudah kecap dalam proses pertumbuhan iman. Makanya Daud berjalan melangkah menghadapi Goliat dengan gagah berani di dalam kemanusiawiannya. Karena dia tahu penyertaan Tuhan di dalam visi yang Tuhan taruh dalam dirinya sudah teruji dalam proses pembentukannya. Saudara, santo-santa juga sudah membuktikannya. Ada banyak santo-santa yang begitu setia melayani Tuhan dengan proses-prosesnya. Karena mereka tahu visi Tuhan yang besar, itu kasih karunia Allah yang menyertai mereka. Dan tentunya seseorang pribadi yang kita tahu, yang kita kenal, yang taat sampai mati, setia sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus yang kita muliakan dan kita sembah. Bagaimana ada visi Tuhan dalam dirinya. Karena begitu besar kasih Allah, maka ia mengaruniakan putranya. Yesus membawa visi untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dan lewat misinya, lewat kehidupannya, lewat pemberitaan firman-Nya, dan terutama lewat jalan salibnya, Via Dolorosa, dan tentunya lewat Bukit Golgota. Yesus menerjemahkan visi Tuhan lewat karya penebusan di dalam kematiannya. Tapi ingat, visi Tuhan tidak berhenti dengan kematian Yesus. Tapi visi Tuhan terus berlanjut hingga hari ini. Dengan kebangkitan Tuhan kita, dengan rahmat penyertaan perlindungan kasih karunia Roh Kudus, visi Tuhan masih tetap dijalankan. So sahabat-sahabat kasih Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi harapan-harapan hatimu. Engkau yang tahu rancangan-rancangan apa yang kau rancangkan untuk masa depan. Jadikan itu sebagai visi dan misinya Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai ambisi dan keinginan pribadi kita. Dan mari bersama dengan Kristus kita mencapai janji-janji firman Tuhan. Kita mencapai segala doa-doa harapan kita. Di tahun yang baru ini dan tahun-tahun yang akan datang. Supaya hidup kita ada di jalan yang tepat. Supaya hidup kita ada di rel yang benar. Dan kita percaya orang yang setia menjalankan visi Tuhan, semua janji firman pasti tergenapi dalam hidupnya. Engkau dan aku bukan lagi ekor, namun Tuhan akan angkat engkau dan aku menjadi kepala. Engkau bukan lagi
seseorang yang hidup terikat oleh dosa, tapi dengan kemenangan Kristus di atas kayu salib, Tuhan akan bawa engkau hidup bagaikan Raja Wali yang terus terbang tinggi menembus awan, hidup dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain, dibentuk, diproses, dan dimurnikan lewat proses pertumbuhan iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap sehat, dan hiduplah di dalam kemurnian visi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, sahabat-sahabat Kristus.